warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiatu Sadiah dengan NIM N1D1190009. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang variasi bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh semua orang, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Itulah mengapa banyak variasi dalam suatu bahasa. Baik, dalam presentasi variasi bahasa ini saya akan membaginya menjadi 4 sub pembahasan. Yang pertama adalah apa itu variasi bahasa. Yang kedua adalah bagaimana bentuk variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah apa penyebab terjadinya variasi bahasa. Dan yang keempat adalah apa saja jenis-jenis dari variasi bahasa. Apa itu variasi bahasa? Variasi bahasa adalah keanekaragaman pemakaian bahasa yang disebabkan oleh interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam. Sehingga dapat kita katakan apabila kita berbicara tentang variasi bahasa, maka kita hanya berbicara satu bahasa saja tetapi memiliki varian atau variasi. Dan prinsip dasar dari variasi bahasa adalah penutur tidak selalu berbicara dengan cara yang sama dalam semua peristiwa atau kejadian. Setelah kita mengetahui apa itu variasi bahasa, maka kita dapat melihat bagaimana bentuk variasi bahasa yang ada di masyarakat. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak bahasa, sehingga dapat memunculkan beragam pula aktivitas kebahasaan, baik itu dari penuturnya maupun media yang digunakan. Lalu, bagaimana bentuk variasi bahasa yang ada di masyarakat? Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh atau bentuk dari variasi bahasa yang ada di masyarakat dengan ragam bahasa Indonesia. Contohnya pada kalimat, kemarin saya datang ke rumahmu, tapi kamu tidak ada, yang ada masmu. Nah, pada kalimat tersebut, apakah si penutur menggunakan bahasa Jawa? Tidak. Si penutur tetap menggunakan bahasa Indonesia. Baik, coba kita sandingkan dengan contoh yang lain, tetapi menggunakan kalimat yang sama persis. Contohnya seperti ini. Kemarin saya datang ke rumahmu, tapi kamu tidak ada, yang ada aamu. Nah, apakah penutur kedua ini juga menggunakan bahasa Sunda? Tidak. Penutur kedua tetap menggunakan bahasa Indonesia. Kedua penutur tersebut tidak menggunakan bahasa Jawa ataupun bahasa Sunda. Hanya saja kedua penutur tersebut menggunakan ragam bahasa Indonesia. Di mana kita mengetahui bahwa kedua penutur tersebut menggunakan ragam bahasa Indonesia? Jelas. Dalam kalimat tersebut atau penutur menggunakan bahasa Indonesia. Hanya saja dalam mengucapkan kalimat tersebut, kedua penutur tersebut memiliki varian atau variasi. Di mana letak variannya? Kedua penutur tersebut memiliki varian pada letak warna suara, pemilihan diksi atau pemilihan kata. Kedua contoh yang tadi saya katakan adalah bentuk dari variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat dari segi penuturnya atau pemakainya. Baik, sekarang kita beranjak ke contoh atau bentuk variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat dari segi keformalannya. Kita ambil saja contoh di pasar dan instansi-instansi pendidikan. Tentu saja penggunaan bahasa kita sangat berbeda. Ketika di pasar, tentunya kita tidak akan berbicara dengan bahasa yang formal. Misalnya, Ibu, berapakah harga cabai tersebut? Tentu tidak. Tetapi berbeda lagi ketika kita berbicara kepada orang-orang yang sangat penting atau di dalam instansi-instansi pendidikan. Dan kita beranjak lagi ke bentuk variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat dari segi sarana. Nah, dalam hal ini sarana yang dimaksudkan adalah dalam bentuk tulisan maupun lisan. Nah, hal ini dapat mempengaruhi atau membuat variasi bahasa dalam suatu bahasa. Contohnya seperti ini, ketika kita berbicara atau mengungkapkan sesuatu secara lisan, itu cenderung sangat singkat atau to the point.
Berbeda dengan ketika kita menggunakan media tulisan, itu cenderung panjang karena kita harus menjelaskan dan lain sebagainya. Kita ambil contoh ketika kita menulis surat ke guru kita. Ketika kita menelpon atau bisa dikatakan secara lisan, kita hanya mengatakan, "Assalamualaikum Bu, saya izin karena saya ada halangan atau sedang sakit." Nah, berbeda lagi apabila kita mengirim surat atau dengan media tulisan. Pasti itu sangat panjang. Yang pertama kita bilang "Assalamualaikum, yang terhormat bla 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 bla," dan kita akan memberikan alasan yang sangat rinci. Sekarang kita beranjak ke sub pembahasan yang ketiga, yaitu apa yang menyebabkan terjadinya variasi bahasa. Yang dapat menyebabkan terjadinya variasi bahasa, yaitu yang pertama adalah interferensi. Interferensi adalah kekeliruan yang terjadi sebagai akibat terbawa yang kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa ibu atau dialek ke dalam bahasa atau dialek kedua. Dan penyebab yang kedua adalah integrasi. Integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi bagian dari bahasa tersebut, serta tidak dianggap sebagai unsur-unsur pinjaman atau pungutan. Dan penyebab yang ketiga adalah campur kode dan alih kode. Campur kode adalah penggunaan suatu bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa. Sedangkan alih kode adalah penggunaan variasi bahasa lain atau bahasa lain untuk menyesuaikan diri dengan peran atau situasi karena ada partisipan yang lain. Dan penyebab yang terakhir yaitu keempat adalah bahasa gaul. Bahasa gaul adalah bahasa yang sering digunakan oleh anak-anak milenial yang ada di perkotaan-perkotaan. Misalnya kata di Jakarta ada kata lo gue. Baik, sekarang kita beranjak ke sub pembahasan yang terakhir, yaitu jenis-jenis dari variasi bahasa. Jenis-jenis variasi bahasa dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan penuturnya dan yang kedua adalah berdasarkan penggunaannya. Jenis variasi bahasa dari segi penuturnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah idiolek. Idiolek adalah suatu bahasa yang biasa dikatakan oleh individu atau seseorang yang berkaitan dengan warna suara, diksi, dan pemilihan katanya. Dan yang kedua adalah dialek. Dialek adalah kata yang sering digunakan oleh suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Dan yang ketiga adalah sosiolek. Sosiolek adalah yang berkaitan dengan sosial, yaitu seperti tingkatan umur atau usia dan pendidikan dan lain sebagainya. Dan jenis variasi bahasa dari segi pemakainya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah variasi bahasa dari segi keformalan, dan yang kedua adalah variasi bahasa dari segi sarana. Dalam hal ini berupa lisan dan tulisan. Sekarang kita beranjak ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis bahasa. Jenis-jenis bahasa di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah jenis bahasa sosiologis. Jenis bahasa sosiologis ini adalah jenis bahasa yang dilihat dari sejarah didapatkannya suatu bahasa tersebut. Dan jenis bahasa yang kedua adalah jenis bahasa politik. Nah, jenis bahasa politik ini kita dapat melihat ada bahasa-bahasa nasional, rasional, dan bahasa-bahasa resmi. Dan yang jenis bahasa yang ketiga adalah jenis bahasa ibu atau bahasa yang pertama kali kita dapatkan. Dan jenis bahasa yang keempat adalah jenis bahasa lingua franca. Lingua franca adalah bahasa sementara